نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Duit? Iya, aku mau Duit yang minum. kasih buat makan aja kurang. Astagfirullahaladzim. Pak. Kenapa itu, Pak? Ada apa, Pak? Allahu Akbar. Bapak-bapak, tenang. Nggak usah resah. Tenang. Semua pasti akan berjalan normal. Tapi, Pak, ada apa, Pak? Nggak apa-apa. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunilah dosa suami hamba. Tuntunlah dia untuk kembali ke jalanmu. Janganlah engkau dulu cabut nyawanya sebelum dia kembali bertobat kepadamu. Hamba hanya bisa memohon dan meminta kepadamu. Pokoknya mah ketua GOP kayak paling is the best dah pokoknya. Aduh. Buka. Ya Allah, Bang. Kamu kenapa? Awas Kenapa kepala gue puyang. tiap hari mabuk terus kerjaannya? Awas lah. Suka-suka gua. Gua yang nyari duit. Jadi lu yang ngatur hidup gua. Sabar. Awas kepala gue puyang. Ibu, bekas tadi malam udah ada 4 botol, Bang. Sekarang mabuk lagi. Daripada uangnya harus dibelikan minuman, lebih baik kasih ke aku buat makan. Kebutuhan kita. Enakan juga minum. Udahlah. Yang penting mau berkebutuhan lu ada, sama buat mabok gua ada. Nggak usah rese deh lo jadi cewek. Sadar, Bapak, sadar. Sadar, Bang, sadar. Mau lu apaan? Sadar, Bapak, sadar.
Lu ngeceh aja lo. Bisa berisik jadi istri mah. Yang penting mah gua ngasih duit lo, buat mabok gua ada. Tapi nggak mungkin rumah tangga kita kayak gini terus. Begini gimana? Kecuali gua nggak ngasih lo duit buat jajan lo. Aku malu Bang sama tetangga. Tiap hari kamu mabuk terus. Emang dia yang ngasih makan lo? Urus aja hidup dia. Perempuan mana yang akan tahan rumah tangga kayak gini terus? Lo kalau misalnya mau pulang ke rumah orang tua lo, udah sana pulang. Tapi aku ingin mempertahankan rumah tangga kita, Bang. Pertahanin, sana pulang. Sadar, tolong. Emang kamu nggak capek apa kayak gini terus? Dulu aja kamu ngemis-ngemis datang ke rumah orang tua aku untuk menginginkan aku, dan sekarang apa? Kamu malah kayak gini. Mana janji kamu? Berisik lo lah. Kelakuan malah semakin gak benar. Janji lo bilang, berarti lo udah kena tipu daya lelaki dong, Bajingan lo ya, Suami macam apa kayak gitu? udah keluar dari sana. Mau sampai kapan Udahlah, kayak gini berisik terus? lo, Rumah tangga siapa aja diwarnai dengan mabuk dan mabuk. Aisyah, Tuh orang tua siapa Rizky. tuh? Pak, Tiap coba hari cari kerjanya bantu cuma saya, mabuk, Bapak. berantem aja. Yang selama ini Bapak bangga-banggakan. Lo Ki, kerjaannya tiap hari cuma bikin nangis anak gua terus. Mau lo apa sih Ki? Orang tua, ini urusan rumah tangga gua orang tua. Udah lu urusin aja hidup lu masing-masing orang tua. Udah pada gua puyeng ini orang tua. Seharusnya Ki, lo sebagai suami harus bisa membimbing anak gua ke jalan yang lebih baik, menjadi imam. Ini kerjaannya cuma mabuk. Sekarang coba lo lihat, apa lo nggak capek lihat bini lo nangis tiap hari? Jawab. Udah Pak, mungkin ini emang udah takdirnya Aisyah. Aisyah ikhlas Pak. Nggak bisa, gua nggak bisa tinggal diam lihat kelakuan dia kayak gini. Bapak nggak mau, harga diri kamu diinjek-injek sama orang seperti ini. Bapak nyesel udah nikahin kamu sama orang seperti dia. Tua, lu nggak usah ngurusin rumah tangga gua sama dia. Intinya mah gua ngasih nafkah dia udah. Lo. Udah, lu bela tuh situ atuh, Laki kayak gini. Udah Pak, Aisyah mohon. Dan Udah lu bela tuh dia tuh, Udah biarin di situ itu mau mukul gua. Lu mau jadi si duraka lu, Biarin aja. Gua kasih pelajaran dia. Nih, pukul nih orang tua, nih, pukul. Pukulin orang tua. Lu mau jadi istri durhaka lo? Udahlah, anak sama bapak sama aja, gak ada yang ngerti gua. Mendingan gua mabok lagi nih sama Ndik. Aduh. Elah. Bocah mana lagi ya? Tumben-tumbenan bocah pada sepi. Biasa masih Bagas. Nah ada ini, mana ini bocahnya nih? Bagas, codet. Bocah kalau misalnya lagi kayak gini, pada susah banget gue carinya.
Aduh, gila gue nggak punya duit aja. Pada nongol. Hei, gue kan lagi senang ini. Memang perempuan kagak ada yang ngerti itu. Bapak sama anak nggak tahu apa ini nikmat. Biasanya masih Bagas ini. Kalau sore begini dia habis selesai mancing ini dia nih. Mana tahu bocah ya. Yalah. Diajakinnya seneng ya, pada susah-susah banget. Apalagi diajakin susah. Dah. Nah, bocah diajakin senengnya susah banget. Nah, nih kebetulan nih. Lo. Apa bang? Nih minum ya sama gua ayo. Saya nggak minum bang. Aduh, udah lo diajakin senang lo udah. Saya nggak minum bang. Udah, rewel banget lo Bang. Udah ayo pakai bang. Emang gua tukang bakso bang. Saya nggak minum. Ini bang. udah minum. Sama gua nih, minum nih. Enggak bang. Ini udah minum. Enggak, Lu Bang. diajakin senangnya. Enggak gimana? Saya nggak minum bang. Udah ayo. Udah ini lo ikut gue senang pokoknya kita minum hari ini. Saya nggak minum bang. Ya udah nggak usah minum mati lo gak minum mah. Itu haram bang. Haram emang lo ustad pakai haram. Bang saya nggak minum bang. Udah ini minum temenin gue nih. Ini udah minum. Enggak, Buru atau Enggak bang. Saya enggak apaan lo nih minum. Udah ini minum. Enggak bang. Mau gue pukul lo Udah minum itu. Bisa banget disuruh minum ya. Nggak mau bang. Nggak mau. Minum. Saya balikin aja bang. Minum. Aduh. Kepala gue udah puyeng nih. Udah Enggak, Bang. gue puyeng. Lama banget lu cuma minum, Mat. Udah minum ini. Enak kan? Lah lu dimuntahin lo. Enggak, Ini Bang. minum lagi ya. Set lo. Buset, lu agak ngargain gua lo. Udah bang, udah bang. Udah apaan lo? Lu mau kemana? Udah ini Saya nggak minum minum, temenin gua. Iya bang. Nih, minum lagi. Lu mau gue cokokin apa? Lu sendiri nih. Nah, Udah, gitu. Lagi lah, masih banyak itu. Gantian tuh bang. Nah, apa yang gantian? Gue Abang. udah banyak. Aduh. Udah ini lu minum. Buset lu. Udah bang, saya udah cukup bang segini bang. Udah apaan lu? Udah minum itu, habisin. Kan ini minuman di sini. Ada orang bang. Udah minum. Apa sih? Lu Ki siang-siang hari bolong masih pada minum. Lu siapa? Buset lu. Bini lu sabar banget ngadepin lu. Gak usah ngurusin lu hidup rumah tangga gua dah. Lu lagi, Mang. Mau-moan lu. Enggak bang. Ini minum lagi tuh. Dipaksa. Mau jadi apa lu pada lu? Tengah hari bolong masih pada minum lu. Udah, kalau misalnya mau minum ayo bareng sama gua sini. Pakai ngajak gua minum lagi. Kalau misalnya mau ceramah mah sana di masjid. Kalau misalnya mau minum mah sini gabung. Ya, PA nya bocah. Mata Ayo nih kebeler minum begitu. nih. Ini lanjut minum. Enggak bang. Lihat bang. Udah minum. Udah ini minum nih. Udah tengah hari bolong ini. Nah iya kata siapa malam. Nih udah minum kalau sudah mau gabung mah. Mata lu udah beler itu, Ki. Enak udah. PA bener bocah nih. Aduh. Mabok tengah hari enak. Nih ini. Enggak bang, udah bang. Lah udah apaan lo? Lihat bang, saya dipaksa. Apa-apaan ini? Ini bang dia maksa saya mabok. Tahu nih si Rizky nih. Hari Udah bolong ini. mabok. Lu gimana sih, Mang? Emang udah tahu
mau diajak mabok, apa lu mau? Saya diancam bang kalau nggak mau minum sama dia. Diancam. Iya. Ki, lu gue perhatiin kelakuan lu makin kemari bukan makin bener lu. Lu kan udah punya bini, Ki. Harusnya lu mikir. Kapan lu insafnya, Ki? Mas Hatta, udah ngurusin hidup masing-masing aja, nggak usah ngurusin hidup saya deh. Kalau misalnya mau minum aja, udah ini bareng. Sini, Mas Hatta. Sini duduk sini. Mas Hatta, sini duduk. Kalau misalnya mau minum mah. Apa, Ki? Minum sama lu? Najis, Ki, gue minum sama lu. Udahlah, Pak Hatta, nggak usah munafik ini nih. Minum bareng. Gua bukannya munafik, Ki. Tapi gue lihat-lihat juga. Gua juga dulu lagi masih muda, gue suka mabok, gue suka minum. Tapi pas gue punya bini, gue sadar bukan kayak lu. Lu di sini, Ki, sebenarnya udah jadi benalu lu di kampung ini tuh. Tahu nggak lu? Apa lo bilang? Benalu. Rizky. Udah lo kalau misalnya mau minum nih. Kapan lu, Ki, sadarnya? Rizky, orang kayak lu ini tinggal nunggu ajamnya doang. Kagak bahannya dapat hidayah lu. Hatta, itu urusan Tuhan. Maksud lu apa ini begini? Apa maksud lu? Nantangin gua lu. Itu urusan Tuhan, Hatta, lo. Udah Ki. Lu lagi segala mabuk tarik bolong lu. Udah ini pukul, Hatta, pukul. Ki, gua kalau kagak mandang Pak Agung, lu udah gua beri lu. Ini pukul, Hatta. Kan gitu Pak Agung, saya kagak terima, saya diginiin sama bocah kayak gini. Tapi ini orang gila Mas Hatta. Ini bukan masalah gila apa kagaknya Pak Agung. Ini kebiasaan kalau gini diginiin. Udah, urus aja hidup lu masing-masing, Hatta. Iya Pak Agung. Maaf Pak Agung. Pukul, Hatta. Gua masih mandang. Pukul, Hatta. Tua lu tau nggak lu? Hah? Pukul nih. Udah orang tua. Ini Biarin Pak Agung. Panjang lu karang mah. Ini pukul. Pukul. Negara kita negara hukum Mas Hatta. Biarin Pak Agung, ini urusan saya. Pokoknya segala jenis hukum saya terima semua akibatnya Pak Agung. Daripada sih dilecehkan macam gini Pak Agung. Cuma orang tua kayak lu, Hatta. Kapan sih bang mau berubah? Hidup begini-begini terus tiap hari. Makan, seadanya. Aku juga ingin seperti orang lain. Setidaknya kebutuhan rumah tangga itu cukup. Aku lelah. Cuma aku tidak ingin menyerah. Aku tak ingin mempertahankan rumah tangga kita. Aku berharap kamu cepat berubah. Aku gak pernah minta banyak. Yang penting kamu kerja dan gak mabuk-mabukan setiap hari. Kenapa sih bang? Harus kayak gini terus. Aku tuh sayang banget sama kamu.
Lagi masak apa? Enggak. Kenapa? Enggak, masak bayam. Ini mau makan. Ayo, aku ambilin ya. Kenapa? Enggak kenapa-napa, Win. Cuma gue lagi sedih aja. Pasti gara-gara kelakuan suami lu lagi ya? Iya, Day. Harus gimana ya? Gimana ya? Lu cerai aja. Gimana kalau lu cerai aja? Gila. Day, gak mau. Gak semudah itu, Day. Tapi lu tuh gak pernah berubah. Gue lelah, tapi gue tidak akan pernah menyerah. Gue nunggu dia berubah suatu saat nanti. Pasti Lu dia akan yakin berubah. masih kuat? Gue yakin. Yang sabar ya. Harus gimana ya? Setiap hari kayak gitu terus, tapi untuk bercerai gue nggak mau. Tidak semudah itu untuk bercerai. Ya emang terus lu mau sampai kapan kayak gini terus? Rumah tangga lu tuh udah berapa lama? Gue nggak tahu akan sabar sampai kapan. Yang pasti gue akan terus sabarin dia. Laki lu tuh gak pernah berubah. Tapi gue percaya suatu saat nanti dia pasti bakal berubah kok. Gue tahu lu capek, lu lelah sama sifatnya. Apa lu mau kayak gini terus? Gue sabarin aja dulu. Gue nunggu dia sampai benar-benar. Pasti dia ada titik lelahnya kok. Semua orang juga pasti akan berubah. Gak mungkin bakalan tetap kayak gitu terus. Emang lu gak lelah? Gue rasa laki lu tuh gak bakal berubah. Tapi gue akan terus sabarin dia, Day. Selagi itu hanya minuman, kecuali perselingkuhan. Perselingkuhan. Lu tuh udah lama. Gue gak akan nikah sama pernah dia tuh udah mau maafin lama. dia. Kalau judi dan mabuk-mabukan, Terus kenapa lu nangis? akan ada maaf untuknya. Kenapa lu nangis? Manusiawi lah, Day. Setiap dia berulah gue pasti nangis. Tapi gue sadar diri, pernikahan ini gak mungkin cukup sampai di sini aja. Bukankah hidup itu harus berjuang Hati ya? lu, mental lu pasti sakit ngadepin laki-laki yang seperti itu. Intinya buat gue, selagi itu bukan perselingkuhan, main cewek di belakang gue akan maafin semuanya. Ini duduk aja. Gue tahu lu peduli, gue tahu lu sayang gue, tapi untuk yang ini mohon maaf banget gue gak bisa ikutin saran lu kalau untuk cerai solusinya. Ya tapi lu jangan sedih terus. Lu harus bisa ngelewatin semuanya kalau emang itu pilihan lu ke depannya. Gue yakin gue bisa. Kalau misalkan gue memutuskan untuk cerai, berarti gue gak berhasil. Gue gak mau ada kegagalan dalam hidup. Gue hanya ingin satu kali pernikahan dalam hidup. Berarti lu harus berjuang buat nyadarkan laki lu biar dia berubah. Iya. Udah jangan nangis lagi. Gue cuma ingin satu kali pernikahan dalam hidup. Gue pasti dukung apapun itu keputusan lu, pasti itu yang terbaik. Apapun itu, gue pasti akan berjuang dan mempertahankan rumah tangga gue. Gue gak mau pisah. Gak perlu nangis tiap hari. Gue gak bisa lihat lu sedih terus kayak gini, gak bisa. Terkadang meskipun dia selalu pulang pagi, gue selalu menerima dan mempercayai semua alasannya meskipun pulang dengan keadaan mabuk. Itu semata-mata bukan karena gue
sangat mencintainya, tapi gue tidak ingin ada kegagalan dalam rumah tangga ini. Ini semua salah Bapak, Ai. Telah menerima rezeki dan menikahkan dengan kamu. Ini semua salah Bapak. Bapak menyesal, Ai. Tapi mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Ini kita harus merubah si Rizky biar lebih baik. Rizky itu nggak akan pernah bisa berubah, Pak. Kayaknya itu emang udah wataknya kayak gitu. Apa lo bilang, Nay? Dia tidak seburuk yang lo pikirkan. Tapi buktinya lu itu nangis tiap hari sama dia. Tapi dia nggak sejahat Kerjanya yang cuman kalian minum, pikir. judi. Iya, itu udah menjadi urusan gua ikhlas. Kenapa lu nangis? Gue sakit. Tapi gue yakin gue bisa. Gue yakin dia bisa berubah. Sudah. Semua sudah terjadi. Ini semua salah Bapak. Sudah. Ya udah, Bapak sendiri yang akan merubah Rizky. Lo gue cariin lo di luar lo sama di depan kagak ada tetenya di sini semua lo. Gue butuh duit. Duit. Duit? Duit. Iya, gue mau Duit yang minum. kamu kasih buat makan aja kurang. Kurang ajar lo ya. Jadi istri, anak lo tuh ajarin tua. Itu pantas buat kamu, Ki. Udah itu lo ajarin anak lo. Jangan kayak gitu jadi- sama orang tua. Mau jadi istri durhaka lo. Gue udah sabarin Itu. lo. Ajarin tuh anak lo. Teh, udah cerain aja. Buat apa sih mempertahankan laki-laki kayak gini? Udah lo diem aja. Udah dah, lu diem aja. Ini urusan rumah tangga gue. Dia, biar gue yang ngurus. Lu juga ngapain sih, Bang? Kayak gini terus, malu-maluin banget tau duit. nggak? Gue mau mabok. Mana sini duit? Gak ada. Mabok ya sini. Mana Duit yang kamu kasih aja, itu nggak cukup. Buat makan doang juga nggak cukup. Mabok lo di sini, mana duitnya? Kayak gini terus perasaan setiap hari ya. Makin menjadi-jadi, semakin gua sabarin. Oh, semakin parah. Cukup, Ki. Bapak juga nggak rela anak-anak Bapak diperlakukan seperti ini. Udah Cukup. berisik lo Berani banget lu sama bapak gua ya. Udah berisik, mana duit? Mabok. Gak ada duit. Nih lu pergi dari rumah ini. Gue mau mabok. Kurang ajar banget lama-lama ya. Makin kurang ajar tau nggak sama orang tua. Sama gua boleh kayak gimana aja, asal jangan sama bapak gua. Ya udah, mana sini duit? Gak ada. Gue mau beli minuman sini.
Kenapa? Ada orang di dalam? Halo, siapa sih? Woi, apa ada orang? Hidup ini hanya sementara. Akhiratlah selamanya. Ada jalan batu istri, bener. Minuman gue beli pakai duit, malah kayak gitu dibuang-buang ke badan gue. Bener-bener ya. Gue punya istri kayak gitu, beneran gue mah. Kagak tahu bersyukur ya tuh istri. Bocah mana ya? Duh, kepala gue doa. Bocah mana sih ya? Temen-temen sepi nih kampung. Padahal mau gue kurang apa sama dia. Gua ngasih dia buat makan, ngasih aja kurang. Gua malah digituin, disiram minuman gua kan belikan pakai duit itu. Aduh, puyeng banget lagi malah gua. Mana lagi bocah ya? Aduh, temen-temenan di kampung nih sepi banget ya. Ada bocah ya, biasa mah bocah pada di sini ya. Ada pengen mabok gua. Mana badan dingin banget lagi. Aduh. Enak banget ini mabok. Aduh. Alhamdulillah malam ini cerah. Padahal kagak ada. Biasa sore gerimis sampai malam. Ini. Jadi pengajian juga. Minum gua. Jadi resep. Minum. Bocah mana ya? Si Rizky. Aduh. Assalamualaikum. Ki. Kebeneran lu ada di sini. Ya duduk yang benar, gua mau ngobrol sama lo. Duduk yang benar. Apa sih Pak Ustadz? Gini Ki. Apa sih Pak Ustadz? Ini begini Ki. Emang lo selamanya mau begini terus? Mau begini gimana sih Pak Ustadz? Pak Ustadz nggak tahu ini nikmat Pak Ustadz. Kerjaan lo tiap hari mabok, juga mabok. Lo kan punya bini Ki, lo kagak kasihan apa bini lo? Ya yang penting kan dikasih Pak Ustadz duit Pak Ustadz. Iya Ki, emang secara materi gua akuin bini lo kasih duit, tapi lu kagak sayang sama badan lo. Hah? Sayang gimana sih, kan nikmat Pak Ustadz. Pak Ustadz mah udahlah, nggak usah ngocehin saya. Ngoceh mau di masjid no Pak Ustadz. Oke. Gua ngomong begini karena gua kesian sama lo. Gua kesian. Gua ingat almarhumah emak lo, Ki. Emak lo pernah ngomong sama gua, Pak Ustadz, saya titip Rizky. Kalau misalnya dia salah, tolong dinasehatin. Gue cuma menjalankan amanah pesen almarhumah mak lu, Ki. Ya udah sih Pak Ustadz, yang udah mah udah. Astagfirullahaladzim. Saya udah mau minum ini, saya Pak Ustadz mau minum. Udahlah Pak Ustadz, no, kalau sama ceramah mah di masjid aja Pak Ustadz. Udah pakai ceramahin saya lagi. Astagfirullahaladzim. Ki, gue bukan nyeramahin lu.
lu ini udah gua anggap seperti keponakan gua sendiri. Gua bukan nyeramain. Gua ngomong begini karena gua kasihan sama lu, Ki. Ya udah kalau misalnya emang kasihan beliin saya minuman nih. Aduh. Kalau begitu namanya gua bukan kasihan, Ki. Itu gua ngejerumusin lu namanya. Emang lu mau selamanya begini kan? Enggak, Ki. Iya, sekarang lu begini, lu masih muda. Namanya umur, Ki. Enggak ada yang tahu. Umur mah cuman Allah yang nentuin Pak Ustadz, nggak usah ngeramain saya lah. Lah itu lu tahu, umur Allah yang nentuin. Tapi lu kapan mau insaf? Kapan lu mau sadar, Ki? Gua takutnya sebelum lu sadar, lu udah dipanggil duluan, Ki. Udahlah Pak Ustadz, nggak usah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ki, Rizky, kalau begini gua berat, Ki. Gua berat tanggung jawab gua. Gua ingat pesen amanah mak lu. Emang mas saya ngomong gimana sih? Hah? Kan tadi gua udah bilang, Pak Ustadz, saya titip Rizky. Kalau emang Rizky salah jalan, tolong dibantu, dibenerin. Jangan sampai dia kejerumus dunia hitam. Kalau begini, Ki, berat tanggung jawab gua. Udahlah Pak Ustadz, nggak usah ngoceh-ngoceh tentang hidup saya. Udahlah, urus aja hidup Pak Ustadz sendiri. Saya mau nyari bocah. Astagfirullahaladzim, Rizky. Sampai kapan tuh anak berubah? Si Ustadz itu anjing banget, pakai ngomongin gue kayak gitu. Dia kalau bisa mau ceramah mah di masjid gue, nggak usah nyeramain gue kayak gitu. Agak tahu apa gue lagi pengen mabok ini. Rizky. Tadi siang lu ngajakin berantem, sekarang mati. Ini akibatnya kalau berani gua. Sepi, kadang lihat seolah-olah tabrak lari. Sudah, Ay. Kamu jangan sampai terpuruk dengan kepergian Rizky. Mungkin ini memang sudah jalannya seperti ini. Masa depan kamu masih panjang, Ay. Kamu harus menyongsongnya. Ikhlaskan kepergian Rizky. Ikhlaskan. Udahlah teh, nggak usah nangis. Lebih baik dia mati daripada hidup nyusahin lu. Indah, udahlah, orangnya udah nggak ada. Udah, nggak usah sedih. Tapi itu suami gue ada. Sudah, Ay. Jangan ditangisi. Mungkin kita harus... Pak, lo sini, Pak. Ayo, Pak.
katakan di sini, Pak. Udah deh, gak usah nangis terus. Yang sabar ya. Kita doain Pak Paul. aja. Oh iya, Di. Di sini saya sebagai tetangga Pak Paul ya, turut berduka cita atas kepergiannya Nak Rizky yang dibilang ya cukup tragis ya. Iya, Di. Makasih, Di. Maafin kesalahan dia di semasa hidupnya. Ya, Pak. Insya Allah saya sudah memaafkannya, Pak. Mungkin ini takdirnya dia seperti ini, Di. Ya lebih baik untuk pemandiannya ya Pak, kita segerakan aja ya Pak. Iya, kalau bisa secepatnya, Di. Iya Pak. Baik, baik. Tolong panggilin Pak Ustadznya, Pak, Di. Iya siap. Udah ya. Yang sabar. Ay, lebih baik kamu masuk, Ay. Lihat keadaan Rizky yang terakhir kalinya. Kamu juga, Win. Ya Allah, Bang. Kenapa jadi begini? Maafin aku. Yang tenang, Bang. Aku ikhlas. Udah deh, udah. Biar diurusin secepatnya ya. Ikhlasin ya. Bapak-bapak, saya selaku istrinya Bang Rizky minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika suami saya ada kesalahan, tolong untuk dimaafkan. Teh, saya di sini sebagai tetangga kan ya, juga mewakili para warga sekalian. Insya Allah kami sudah memaafkan suami si tetehnya Bang Rizky ini ya. Ya walaupun semasa hidupnya kelakuan dia tuh suka gimana ya, selalu buat onar di kampung, tapi kalau sudah melihat kondisi yang terbaring seperti ini, insya Allah saya selaku pribadi sudah memaafkan Bang Rizky suami teteh. Terima kasih banyak Bang Didi. Iya. Gimana para warga, dimaafkan nggak Bang Rizky? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amil, tolong mandikan jenazahnya si Rizky dan urus pemakaman secepatnya, Pak Amil. Iya, Pak Sebelum Paul. waktu maghrib, Pak Amil. Iya, Pak Paul. Akan saya urus sesuai dengan syariat Islam. Silakan, Pak Amil. Untuk bapak-bapak semua, demi keberlangsungannya pemandian ini, saya minta silakan bapak-bapak keluar. Dan untuk ibu, sini Bu. Silakan Pak keluar. Ibu, nggak usah ditangisi. Mungkin ini jalan terbaik untuk Pak Rizky. Saya minta ibu mengikhlaskan dan memaafkan semua kesalahan yang Pak Rizky perbuat terhadap ibu. Ibu mau memaafkannya? Semua kesalahannya sudah lama saya maafkan, Pak. Saya ikhlas. Alhamdulillah. Kalau emang ibu telah memaafkan Pak Rizky, alangkah lebih baiknya proses pemandian ini akan saya lakukan. Saya minta ibu keluar. Ya, Silahkan. tolong ya, Pak.
Iya, Terima kasih banyak, Pak. sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bang. Kita ikhlasin. Aku nggak pernah menyangka. Ibu, tolong pegang baju almarhum. Tunggu sebentar, ini ada beberapa aksesori Ibu. Ibu, ini aksesori almarhum. Tolong disimpan. Ada apa ini? Allahu Akbar. Bapak-bapak, tenang. Nggak usah resah. Tenang. Semua pasti akan berjalan normal. Tapi Pak, Ada apa Pak Mil? ada apa Pak? Nggak apa-apa. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta doanya untuk kelancaran pemandian almarhum. Oh iya Pak, saya minta kain ya Pak. Iya. Udah siapin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa Pak? Pak, kenapa itu Pak? Ada apa Pak? Pak, ada apa Pak? Kenapa? Hal yang begini, kalau untuk saya sudah biasa. Mungkin kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ini suatu keanehan. Tapi saya mohon bantu doanya untuk kelangsungan dan keabdolan pemandian jenazah ini. Saya minta doanya ya.